Pemirsa, selamat pagi. Ladang ganja ditemukan di lantai 2 rumah di pemukiman padat penduduk yakni di Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku mengelabui tetangga dengan menanam pohon cabai di sekeliling tanaman ganja. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Seorang pengedar sabu menangis histeris saat ditangkap polisi di rumahnya. Saat digeledah ditemukan 7 paket sabu siap edar disembunyikan di kamar mandi. Satres Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek rumah RA, 47 tahun, seorang pengedar sabu yang berada di Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 7 paket sabu siap edar yang disembunyikan pelaku dalam kantong dan disimpan di dinding kamar mandi. Nggak pernah suami saya pegang bahan. Ya, terserah, kamu terserah ini. Pelaku menangis histeris saat akan dibawa petugas. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga sekitar yang resah lantaran pelaku kerap mengedarkan sabu ke warga sekitar. Dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku, ditemukan di dalam kamar mandi di atas dinding yang disimpan di dalam kantong tas berwarna merah, dan ketika diperiksa ditemukan 1 buah bundel plastik klip dan 7 paket sabu siap edar. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut memburu pemasok sabu untuk pelaku. RA dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dan terancam 12 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Roy Emper Loli, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam parit pinggir jalan Deli Serdang, Sumatera Utara. Didapati ada luka di bagian leher korban. Diduga korban dibunuh di tempat lain dan dibuang di parit untuk menghilangkan jejak. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat wanita di dalam parit Jalan Mahoni, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban ditemukan tertelungkup dengan luka di bagian leher. Di lokasi ditemukan banyak bercak darah. Diduga korban diseret pelaku saat akan dibuang ke dalam parit. Lokasi ini cukup jauh dan sepi dari perlintasan warga. Ada yang ngasih tahu ada mayat situ katanya. Orang pas segitu tengok udah kayak gitu, dah apanya bentuk posisi mayatnya. Posisinya gimana? Ya, terungkup gitu. Nah, kepala di bawah, kakinya berlipat. Agak berlipat sedikit. Ada luka dia? Leher. Leher. Tapi nggak kenal ya? Nggak kenal, bukan orang sini mayatnya bukan. Perempuan kayak badan putih, rambut pendek. Orangnya pun agak pendek lah, nggak tinggi kan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Identitas korban diketahui, Fitriyanti berusia 44 tahun, warga Jalan Bromo, Gang Bahagia, Kecamatan Medan Area. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pembunuhan serta mengejar pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang pemuda di Kota Makassar menjadi korban salah tembak oleh oknum polisi. 1 orang tewas akibat ditembak di kepala. Keluarga meminta pelaku penembakan dihukum setimpal. Polisi menyebutkan insiden penembakan terjadi setelah petugas diteriaki maling dan dipukuli saat mencari pelaku tawuran. Ratusan warga menyambut kedatangan jenazah Anjas, korban salah tembak oleh polisi di rumah duka Jalan Barukang 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga dan kerabat menangis histeris di samping jenazah korban.
Pria berusia 23 tahun ini tewas akibat luka tembak di bagian kepala dan sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar. Dua pemuda lain yang terkena tembakan di kaki, Amal Ma'ruf 18 tahun dan Iqbal 22 tahun, kondisinya membaik. Itu yang pelaku yang tembak Kak, ada di ujungnya Barukan 1. Terpaksa kasih begini Kak tembak ya. Tembak langsung. Oh, sampai nancam atau bagaimana? Tidak ada ancaman, langsung tembak. Kaki di? Iya. Penembakan yang menewaskan Anjas terekam video amatir. Beberapa kali tembakan dilepaskan polisi saat membubarkan sekelompok pemuda di Jalan Barukang, Kota Makassar. Terlihat sejumlah pemuda terkena tembakan. Keluarga korban berharap pelaku penembakan dihukum berat dan diproses secara jelas. Cuma malam itu sekitar jam 2 kah, jam setengah 1. Jam setengah 2 ya. Nah itu. Di depan rumah ini sudah kedengaran suara tembakan bagaimana. Saya masih di dalam, tidak tahu. Saya keluar di bawah situ. Saya lihat anak saya sudah diseret naik, tapi saya tidak tahu kalau itu anak saya. Tidak tahu. Begitu orang tanya, Bang Anak tadi itu Anjas. Proses hukum itu berdasar. Karena seandainya dibilang salah di kodong toh salah lagi, tapi maksudnya tidak sampai begini. Ini kan kodong tidak ada nunya salahnya, jadi minta keadilan. Dari hasil penyelidikan polisi, peristiwa bermula saat polisi mencari pelaku tawuran di Jalan Barukang Minggu dini hari. Namun saat itu polisi justru diteriaki maling oleh warga dan dipukuli hingga melarikan diri. Saat akan mengambil kendaraan di lokasi, salah satu penyidik, Bribka Uskan, dikeroyok dan terpaksa melepas tembakan peringatan agar lolos dari amukan massa. Saat itulah ketiga warga terkena tembakan. 6 anggota polisi yang bertugas masih diperiksa di Ditpropam Polda Sulawesi Selatan. Kalau lihat dari bekas lukanya di dahi. Sementara ini kita lagi dalami peran daripada anggota yang melakukan penembakan ketika menyelamatkan salah satu anggota yang terkurung ketika melakukan penyelidikan masalah pengeroyokan. Nah, ini masih kita dalami. Sementara masih diperiksa di Polda. Jenazah Anjas akan dimakamkan di pekuburan Teko Labua, Kabupaten Maros. Sementara pasca kejadian, Mapolsek Ujung Tanah dijaga ketat polisi untuk menghindari amukan keluarga korban. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman jenazah korban salah tembak oleh oknum polisi di Kota Makassar. Keluarga korban berharap polisi mengusut kasus ini dan menangkap pelaku penembakan. Sementara polisi meminta maaf atas kejadian. Isak tangis keluarga terjadi saat pemakaman jenazah Anjas di TPU Desa Bori Kamase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin siang. Pria berusia 23 tahun ini tewas akibat luka tembak di bagian kepala terkena tembakan polisi saat mencari pelaku tawuran di Jalan Barukang. Keluarga korban berharap polisi mengusut kasus ini. Berapa bersaudara, Pak? 9 bersaudara di. Itu dari 9. Dari pihak keluarga, Pak, apa? Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti secara adil. Polisi meminta maaf atas kejadian ini. Tentunya saya mewakili institusi Polri dari Bapak Kapolda Sulsel meminta maaf atas kejadian yang menimpa 3 masyarakat yang terkena tembakan dari Polri. Ya, kami hanya berharap ya mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir dan ke depan tentunya juga evaluasi bagi Polri dalam melakukan tindakan kepolisian.
Peristiwa penembakan yang menewaskan korban terekam video amatir bermula saat polisi mencari pelaku tawuran di Jalan Barukan. Polisi yang diteriaki sebagai pencuri oleh warga kemudian dipukuli. Polisi kemudian melepas tembakan peringatan agar lolos dari amukan massa. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ladang ganja ditemukan di lantai 2 rumah permukiman warga di Ciledug, Tangerang. Pelaku mengelabui tetangga dengan menanam pohon cabai di sekeliling tanaman ganja. Sergap segera kembali sesaat lagi.